Selamat pagi sekali lagi, Pak Sandi ucapkan. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik, ya. Tidak terasa kita sudah memasuki semester 2 pada pertemuan kedua kali ini, teman-teman. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, teman-teman, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau memberkati, menjaga, dan melindungi kami dalam setiap langkah hidup kami. Sekarang kami anak-anak-Mu ingin belajar. Berkatilah kami, terangilah akal budi kami, agar memahami maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami, terutama dalam pelajaran ini, karena kami mau mengenal lebih dekat tentang Yesus. Berkatilah pula kami agar kami sanggup untuk meneladan karakter dan sikap hidup Yesus. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi Pak Sandi ucapkan selamat pagi kepada teman-teman, ya. Pertama-tama Pak Sandi mohon maaf nih, mungkin agak sedikit mengganggu kenyamanan kalian karena kameranya di sini, kemudian bukunya di sini. Jadi Pak Sandi tatapan matanya kadang ke depan sini, ya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan supaya dapat mengikuti pembelajaran juga dengan baik. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita sudah memasuki bab 5, ya. Kalau kita lihat di buku, dalam bab 5 ini kita akan mendalami karakter dan sikap Yesus, ya. Pertama-tama Pak Sandi mau menuliskan ini, ya, satu pertanyaan. Siapakah idola adalah orang Kristen. Nah, Pak Sandi singkat, ya. Pak Sandi singkat. Siapa, teman-teman? Ya, betul sekali. Pasti teman-teman tahu. Idola orang Kristen seharusnya adalah Yesus, ya. Yesus. Yesus menjadi idola kita, menjadi model kita, menjadi contoh kita untuk sampai kepada kebenaran yang sejati. Bahkan Yesus pernah bilang, barang siapa mau sampai kepadaku, barang siapa yang mau sampai kepada Bapa, ia harus melalui aku. Artinya, barang siapa yang ingin mengenal Allah, teman-teman, ya, cara hidup Yesus, karakter hidup Yesus harus kita ikuti, ya. Itu syarat utama, teman-teman. Nah, Yesus sebagai idola haruslah menjadi cermin, ya. Cermin, teman-teman. Tahu cermin? Ya. Tahu cermin kalau fungsinya untuk berdandan atau apa, ya, istilahnya melihat diri kita, apakah kita betul-betul sudah enak dipandang apabila bertemu dengan orang lain, ya. Jadi cermin itu sifatnya memantulkan, ya. Memantulkan, atau dalam bahasa istilahnya bahasa religiusnya, ya, atau bahasa akademisnya juga bisa dibilang dengan sebutan ini, refleksi, ya. Refleksi, ya. Jadi refleksi itu dari refleks, pantulan, ya. Pantulan seperti cermin, ya.
seperti cermin di mana kita bisa melihat diri kita, apakah diri kita itu rapi, ya, apakah diri kita itu enak dilihat untuk orang lain. Karena teman-teman, biar bagaimanapun ya, kita hidup tidak sendiri. Kita hidup juga bersama dengan orang-orang lain. Nah, kalau dikatakan Yesus sebagai model, Yesus sebagai idola, dan Yesus sebagai tolok ukur, ya, maka Yesus dijadikan cermin, ya, atau refleksi bagi kita. Maksudnya begini, ketika kita melihat cermin, ya kan, yang ada adalah wajah kita. Wajah kita misalkan rambutnya acak-acakan, kita coba perbaiki, ya. Kita coba perbaiki, maka ketika kita sudah rapi, kita percaya diri dan bertemu dengan orang-orang dengan semakin nyaman, ya. Sementara itu yang dimaksud dengan Yesus adalah idola. Ketika kita bercermin, yang dicermin itu bukan bayangan kita, tetapi yang dicermin itu adalah Yesus. Ya, apakah aku sudah meneladani karakter dan sikap Yesus dalam hidup harianku sebagai seorang pelajar? Nah, ini teman-teman yang mau coba kita lihat dalam bab 5, yaitu meneladani karakter dan sikap hidup Yesus, ya. Oleh karena itu, kita akan dibantu lewat beberapa sub-sub bab atau poin-poin agar kita mengenal Yesus serta mengikuti dan meneladani karakter dan sikap Yesus, ya. Poin-poin apa itu? Mari kita lihat di dalam buku pelajaran kita. Ini dia, ya. Yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ini, Yesus sang pendoa, ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana Yesus berbelas kasih, bagaimana dia mempunyai sifat pengampun, bagaimana dia juga pejuang kesetaraan gender dan peduli terhadap penderitaan sesama. Nah, poin-poin ini akan membantu kita untuk mengenal lebih jauh siapa Yesus dan harapannya, teman-teman, kita sungguh-sungguh bisa meneladani sikap maupun karakter Yesus. Untuk yang pertama, ya, kita akan melihat poin A, yaitu Yesus sang pendoa. Iya. Bapak kecilin, sorry. Nah, yang pertama kita akan membahas poin yang A dalam pertemuan ini, ya, yaitu Yesus sang pendoa. Masih banyak orang yang meyakini bahwa doa terbukti, teman-teman, mempunyai daya kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan. Itulah sebabnya mengapa banyak orang, ya, sebelum ataupun sesudah melakukan aktivitasnya mereka berdoa. Tetapi kadangkala doa itu dilakukan dengan cara yang tidak tepat, ya. Atau doa itu terkesan buru-buru, ya. Atau bahkan isinya, ya, isi dari doa itu tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Itu mengapa, ya? Itu mengapa terjadi? Karena orang tersebut belum tahu bagaimana berdoa yang seharusnya. Nah, berdoa itu sebenarnya, teman-teman, berkomunikasi dengan Allah, ya. Menyamakan frekuensi dengan Allah. Orang yang menyamakan frekuensi dengan Allah, dia akan mempunyai kekuatan yang berasal dari Allah. Dan kekuatan ini luar biasa, teman-teman, ya. Menjauhkan orang tersebut dari segala macam godaan, cobaan maupun mara bahaya. Maka dari itu,
doa menjadi bagian terpenting dalam kehidupan orang beriman. Pada kesempatan hari ini juga kita mau mengevaluasi ya, mau melihat sejauh mana kita mencoba untuk menyamakan frekuensi diri kita kepada Allah, teman-teman. Karena mau nggak mau kita sebagai orang beriman harus sefrekuensi dengan Allah ya, harus. Ada cerita begini, ini cerita kebetulan Pak Sandi juga mengajar di SD, kemudian cerita ini Pak Sandi sampaikan kepada teman-teman adik-adik kalian di SD supaya mengerti mengapa doa itu menjadi sangat penting. Ada seorang nelayan pergi bersama 2 orang anaknya. Mereka naik perahu. Kemudian sampailah mereka di tengah laut. Di tengah laut sang nelayan menjaring ikan dibantu dengan kedua orang anaknya. Tidak lama kemudian ombak datang, teman-teman, mengguncang-guncang perahu tersebut sampai perahu itu terbalik. Setelah perahu itu terbalik, suasana panik ya, suasana panik dan sangat menakutkan bagi mereka. Kemudian sang nelayan yang sangat berpengalaman dalam mengarungi ombak memberikan instruksi kepada anak-anaknya untuk tetap tenang, ikuti perintah saya, tetap berpegang pada perahu dan berpegangan pada saya sampai badai dan ombak ini berlalu. Anak yang satu atau katakanlah anak yang pertama, karena saking paniknya ya, dia pergi dengan menggunakan caranya sendiri ya, yaitu berenang mencoba menghindari ombak. Sementara anak yang satu mengikuti perintah sang nelayan ayahnya itu ya. Dan akhirnya teman-teman ombak reda. Dan pelan-pelan sang ayah yang adalah nelayan itu membalikkan perahu tersebut dan mereka naik kembali ke perahu tersebut, kemudian pulang dengan selamat. Sementara anak yang lari panik ya, berenang dengan caranya sendiri, anak yang pertama itu hilang entah kemana. Ceritanya sampai di sini, teman-teman. Nah, dari cerita ini Pak Sandi mau mengatakan bahwa kalau kita berdoa dengan sangat rajin, kita akan senantiasa satu frekuensi dengan Allah. Kita akan senantiasa mampu mendengarkan bisikan-bisikan Allah, sehingga petunjuk-petunjuk dalam kehidupan sehari-hari kita akan mudah disampaikan oleh Allah ya. Maksudnya Allah akan mudah memberikan petunjuk kepada orang yang sefrekuensi dengannya, orang yang sering membangun komunikasi dengannya, sehingga orang tersebut jauh dari mara bahaya. Sama seperti anak tadi yang dekat dengan bapaknya, yang mau mengikuti instruksi dari bapaknya, petunjuk-petunjuk dari bapaknya, dan akhirnya selamat dari ombak ya. Sementara anak yang tidak mengikuti instruksi dari atau petunjuk dari ayah yang adalah nelayan itu, hilang tertelan ombak ya. Maka sekali lagi Pak Sandi katakan bahwa kehidupan doa bagi orang beriman itu menjadi sangat penting ya. Menjadi sangat penting. Nah, dalam pelajaran ini ya, kamu dapat belajar dari Yesus sang pendoa, teman-teman. Yesus adalah pribadi pendoa. Ini dia ya. Yesus adalah pribadi pendoa. Kalau Yesus adalah pribadi pendoa, kita kembali lagi ke yang Pak Sandi katakan di awal, bahwa kita harus bercermin, teman-teman, melihat diri kita. Sudah sejauh mana kita berdoa? Katanya pengikut Yesus, ya kan? Katanya I love you Yesus. Tapi seringkali kita tidak mengikuti apa yang Yesus teladani.
Nah, pada kesempatan kali ini juga kita mau disadarkan bahwa doa itu menjadi sangat penting dalam hidup kita. Oke. Lanjut ke poin yang pertama ya. Kita akan mengevaluasi atau melihat kembali pengalaman hidup doa harian kita, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman silahkan mengisi tabel yang ada di halaman 103 dan 104, yaitu tabel ini ya teman-teman. Tabel ini ya, silakan nanti setelah nonton video ini silakan kerjakan tabel ini ya, yang Bapak lingkari biru ini dengan yang ini. Ya. Ini sebagai tugas pada pertemuan kita pada hari ini. Nah ya, nanti ketika mengerjakan silakan teman-teman hening sejenak, silakan mengingat kembali kehidupan doa teman-teman. Kemudian berdasarkan pengalaman hidup doa kalian, tuangkan pengalaman itu ke dalam kolom berikut. Ya ini ya, silakan teman-teman isi. Kalau memang jarang berdoa, kalau memang tidak pernah bahkan berdoa ya, itu sesuatu yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya sebagai orang beriman. Tapi tidak apa-apa sebenarnya teman-teman. Lebih baik sadar ya bahwa dirinya selama ini tidak membangun komunikasi dengan Tuhan, dengan Allah ya. Kemudian mau bertobat dan berjanji setelah mengikuti pembelajaran ini aku akan menjadi pribadi yang pendoa. Karena aku adalah pengikut Yesus. Aku adalah anak Yesus. Aku mau bercermin dari Yesus yang sangat pendoa. Nah, karena Yesus adalah idola kita. Oke, ini kolom ini yang pertama. Kemudian teman-teman silakan mengerjakan ini. Ini sebenarnya kelompok ya, tapi Pak Sandi sangka ini bisa teman-teman kerjakan sendiri ya. Sekarang diskusikanlah hal-hal apa yang mendukung agar dapat berdoa dengan baik ya. Ini ya. Silakan teman-teman ikuti petunjuknya yang di sini. Hal-hal apa yang mendukung agar dapat berdoa dengan baik? Silakan diisi. Nah, setelah kita mengevaluasi atau melihat kembali kehidupan doa harian kita, yang ingin disasar atau dituju adalah kalau memang kehidupan doa kita begitu lemah sebelumnya ya teman-teman, kalau memang kehidupan doa kita begitu lemah sebelumnya, mari kita mulai dari sekarang, sebelum beraktivitas maupun sebelum tidur atau beristirahat sesudah aktivitas, kita akhiri dengan doa ya, agar frekuensi kita senantiasa sama dengan Allah ya. Kalau frekuensi kita sama, artinya kita terhubung teman-teman ya. Kalau kita sudah terhubung, itu tadi yang Pak Sandi katakan, kita mempunyai kekuatan yang begitu luar biasa untuk menghadapi gelombang badai di tengah lautan seperti yang Pak Sandi sampaikan dalam cerita tadi. Nah, sekarang kita mau belajar dari Yesus Sang Pendoa. Ini dia. Dalam beberapa kutipan kitab suci, kamu dapat menemukan pribadi Yesus sebagai pribadi yang hidupnya tidak lepas dari doa. Sebelum dan sesudah memulai karyanya, Yesus terbiasa berdoa. Bahkan dalam kesempatan yang paling genting pun, Yesus menghadapinya dengan doa. Salah satu gambaran tentang Yesus Sang Pendoa dapat kita simak dari Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 15.
Pak Sandi bacakan ya teman-teman. Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, demikian teman-teman ya, bagaimana Yesus mengajarkan perihal tentang doa. Nasihat apa saja yang disampaikan oleh Yesus dalam hal berdoa? Ini teman-teman ya. Kalau berdoa itu jangan bertele-tele ya. Kemudian apalagi? Ini dia. Jangan berdoa seperti orang munafik ya. Lalu masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Ya. Kemudian bertele-tele itu sama dengan banyak kata-kata ya teman-teman ya. Banyak kata-kata. Atau banyak ngomong lah. Ya. Banyak ngomong. Oke. Kemudian apa lagi? Inilah ya, ini semua ini. Berdoalah demikian. Ini semua ya. Bapak lingkari aja deh. Ini semua teman-teman. Ya. Ya. Nasihat Yesus perihal tentang doa. Ya. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Masuk ke dalam kamarmu dan tutup pintu.
ya. Kemudian jangan bertele-tele. Lalu kalau berdoa, nih contohnya. Yesus memberikan contoh doa, dan yang dikenal sekarang adalah doa Bapa kami. Ya. Nah, Yesus mengajarkan berdoa isinya tidak hanya meminta-minta saja. Unsur apa sajakah dalam doa yang diajarkan oleh Yesus? Ini teman-teman. Permohonan, sebelum permohonan ya. Maaf. Oke, pasan ditulis di sini aja. Pertama adalah pujian. Pujian. Kemudian ada syukur. Ini syukur ya teman-teman ya. Ini pujian. Kemudian ini adalah permohonan. Nah, ini ya. Ini yang diajarkan oleh Yesus ya. Dan dalam penjelasan yang lebih detail itu bisa ke sini. Kita amati ya baik-baik teman-teman. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, ini adalah pujian ya teman-teman. Dari 9 sampai dengan 10. Ya. Kemudian ini ada permohonan. Permohonan ya. Ya termasuk yang di dalam kurung ini, sorry. Aduh, nggak terbiasa pasan dipakai pen ini ya, tapi nggak apa-apa. Ini ya, sini. Sampai ini. Nah ya, dimulai dari kata berikanlah. Dari nomor 11 sampai dengan 13. Nah ya. Ini permohonan. Sementara ini ya 9 dan 10 ini ya adalah pujian. Pujian atau syukur. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ada unsur pujian dan syukur, juga ada permohonan. Dan satu lagi teman-teman, penutup. Ya. Penutup. Nah, penutupnya ini nanti Pak Sandi sampaikan di akhir ya. Penjelasannya. Oke. Nah, ini dia ya. Yesus dalam mengajarkan berdoa, isinya tidak hanya meminta-minta saja. Unsur apa sajakah dalam doa yang diajarkan oleh Yesus? Ini dia, ada pujian atau syukur, kemudian ada permohonan, dan ada penutup. Oke. Jadi jelas ya bahwa Yesus mengajarkan berdoa yang benar itu seperti apa. Inilah yang harus hendaknya kita lakukan. Oke. Kita masuk ke bagian yang ini ya, terakhir, yaitu untuk dipahami. Doa merupakan suatu sarana yang kita pergunakan untuk berkomunikasi teman-teman. Berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doa yang baik ya, doa yang baik terjadi suatu komunikasi yang timbal balik teman-teman. Timbal balik antara kita yang berdoa dengan Tuhan sendiri ya. Jadi kalau mau digambarkan seperti ini. Ini manusia. Ini Allah ya. Ada hubungan timbal balik. Manusia berdoa kepada Allah dan Allah menjawabnya kepada manusia. Nah, doa yang
doa yang baik itu seperti apa? Kita lanjut ke poin yang nomor 2 ini. Doa yang baik menurut isi Birkat Hamazon, ya. Birkat Hamazon ini adalah doa syukur ya teman-teman. Doa syukurnya khas orang Yahudi ya. Karena mau tidak mau kita adalah bagian dari tradisi Yahudi ya. Paling tidak berisi 3 hal, yaitu ini pujian, syukur, dan permohonan ya. Jadi dalam doa hendaknya kita tidak hanya meminta-minta saja tanpa ada unsur pujian dan syukur kepada Tuhan. Sama seperti ini teman-teman, kalau mau diibaratkan ya, kalau kita menginginkan sesuatu kepada orang tua kita, kepada ayah ataupun ibu ya kan, tentulah kita akan muji-muji dulu ya, muji-muji, bersyukur, dan kita ungkapkan kepada ayah atau ibu, kemudian baru kita sampaikan wujud permohonan kita. Pasti itu akan jauh lebih enak didengarkan, pasti itu akan jauh mendapat respon yang positif ya. Walaupun hasilnya belum tentu diberikan atau tidak, tapi responnya pasti akan sangat positif ya. Ketimbang kamu datang ke papa atau mamamu ya, minta ini dong pah, minta ini dong bu, pasti ayah atau ibumu, papa atau mamamu rasa-rasanya mendengarkan itu juga permintaanmu tidak terlalu mengena gitu. Tapi cobalah kalau kamu, ayah baik banget deh selama ini, ayah sudah jagain aku mau ini ayah, tapi mau sesuatu yang pengen banget ya ayah. Aku tahu ayah ini ayah yang baik, ibu ini ibu yang cantik, pasti mau memberikan aku buku pelajaran yang sebenarnya aku suka banget, tapi nggak dijual di sekolah. Boleh ya ayah ibu? Pasti ayah ibu kamu dengan senang hati memberikan itu ya. Misalkan andai kata ya ayah dan ibu belum punya rezeki gitu kan, pasti akan diingat itu, bahwa oh ya kamu pernah ini, memintanya dengan ini, pasti akan dikabulkan gitu. Nah, mengapa demikian? Karena kita menggunakan bahasa manusia yang baik teman-teman ya. Menggunakan bahasa manusia yang baik yang dikomunikasikan secara positif, sehingga orang yang menerima atau mendengarkan permohonan kita pasti akan mengingat itu dan suatu saat akan mengabulkannya. Ketimbang kita hanya minta-minta, tapi tidak pernah memuji ataupun bersyukur sedikit pun terhadap apa yang diberikan oleh ayah ibu kita. Ya kan? Ayah, aku suka deh sepatu ini, bagus banget. Makasih deh ayah waktu itu beliin deh. Aku seneng banget. Tapi ini sepatunya udah agak rusak ayah. Kalau boleh aku nanti diganti ya sepatunya dengan yang agak bagus. Tapi nggak apa-apa deh, aku pakai sepatu yang ini dulu, masih bisa sih. Itu teman-teman. Pasti kalau teman-teman mendengar itu rasanya akan beda dengan kalau seperti ini. Ayah, aku minta sepatu dong. Ada sepatu merek bagus nih, keluaran terbaru, beliin ya. Kalau kamu jadi seorang ayah ya, coba ada anak yang meminta seperti itu, kamu akan lebih mendengarkan yang mana? Yang pertama Pak Sandi katakan, bukan? Iya, pasti akan seperti itu. Nah, begitu juga berdoa teman-teman ya. Ini bahasa manusia yang kita komunikasikan secara baik kepada Allah dengan harapan bahwa Allah akan mendengarkan doa kita. Itu doa yang baik teman-teman ya. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga, doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami merupakan salah satu warisan yang paling berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Melalui doa ini kita diajak oleh Kristus untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Sebab kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Jadi
Yesus mau mengajarkan bahwa Allah itu seperti Bapa, begitu dekat dengan kita teman-teman ya. Begitu dekat dengan kita teman-teman, dimana kita bisa berkomunikasi layaknya ayah kandung kita ya. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu bingung dan bimbang bagaimana berdoa. Jadi berdoa itu ibarat kamu seperti berbicara dengan ayahmu, ya, seperti itu. Begitu dekat, begitu bersahabat dengan kita. Kemudian doa ini mengandung 7 permohonan yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk memuliakan Tuhan, sedangkan bagian kedua untuk kebutuhan kita. Nah, ini yang Pak Sandi jelaskan tadi ya. Oke teman-teman, itu saja bagaimana kita harusnya berdoa dengan baik ya. Tidak ada yang salah dengan doa ya. Tidak ada yang salah, semua doa itu benar ya. Sejauh mengikuti kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku dalam aturan gereja. Ya. Dan ini aturan yang sudah kita pelajari, hendaknya kita terapkan dalam kehidupan doa kita masing-masing. Supaya apa? Supaya doa kita betul-betul menjadi doa yang baik ya, menjadi doa yang sangat didengar oleh Allah. Nah, oke, Pak Sandi mau minta waktu sebentar untuk kita mendalami ini, supaya kita kalau di suatu kesempatan diminta untuk membuat doa, kita tidak bingung gitu ya. Oke. Oke, penghapus yang mana nih? Ini ya. Pesan dikecilkan dulu ini ya. Oh. Hapus. Ini kayak papan tulis teman-teman. Jadi ya Pak Sandi hapus dulu ya. Sabar ya teman-teman. Nah, Bapak beri judul ini ya. Unsur-unsur doa yang baik. Pertama, pujian atau syukur. Yang kedua, permohonan. Dan yang ketiga, penutup. Nah, ya. Kecilan ya. Syukur itu ya, pujian atau syukur itu ya kita tahu lah ya, namanya memuji. Seperti ini contohnya. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, Engkau Raja alam semesta. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Engkau yang membuat matahari, memisahkan terang dan gelap. Seperti itu ya, pujian seperti itu ya. Nanti kalian bisa secara mandiri mempelajari pujian-pujian kepada Allah itu seperti apa ya. Bisa kalian cari sendiri, searching di internet pujian-pujian kepada Allah. Syukur ya. Syukur berterima kasih ya. Berterima kasih, ungkapan kita
atas kesadaran kita bahwa selama ini telah diberikan perlindungan, diberikan kehidupan, diberikan keluarga, diberikan orang-orang yang kita cintai. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita berterima kasih kepada Allah. Kemudian permohonan. Nah, di sini kita sampaikan kita ingin memohon apa ya dalam kesempatan doa pada kali ini. Misalkan sebelum makan ya kita mohon doa makan agar makanan kita senantiasa Engkau lindungi, Engkau berkati, sehingga kami yang menyantapnya memperoleh kekuatan dan dapat melakukan aktivitas yang seturut dengan kehendak-Mu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, sederhananya. Itu permohonan, itu contohnya. Misalkan kalau lagi mau belajar, mohon supaya Roh Kudus turun menerangi akal budi kita ya, agar dapat mudah memahami pelajaran yang akan dilalui. Seperti itu ya. Kemudian penutup. Nah, penutup ini kalau dalam gereja kita khas ya, ada dua ya yang perlu kita ingat, yaitu demi Kristus Tuhan, T-nya huruf besar ya teman-teman kalau dalam tulisan Tuhan itu. Tuhan dan dan gimana nih? Ngaco Pak Sandi. Nah, Tuhan dan itu seperti ini ya teman-teman. Dan pengantara kami ya. Pengantara kami. Ya, ginilah teman-teman ya. Yang penting teman-teman ngerti maksudnya ya. Nah, ini yang pertama ya, penutup yang pertama. Lalu yang kedua, sebab Engkaulah, huruf besar, Engkaulah Tuhan dan sulit juga ya teman-teman nulis di sini ya. Dan pengantara kami. Nah, ini ya. Ini yang kedua. Ini setiap di akhir doa selalu kita ucapkan ya. Supaya apa? Supaya kalaupun doa sendiri maupun doa bersama-sama, orang tahu ini sudah bagian penutup. Tanda doa sudah akan diakhiri. Jadi penggunaannya adalah demikian. Jika kita berdoa kepada Allah ya, kita konsisten doanya kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik, karena selalu melindungi setiap kami dalam kesulitan. Sekarang kami ingin melakukan perjalanan dari tempat A menuju ke tempat B. Kami mohon lindungilah kami, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjaga kami dalam perjalanan agar selamat sampai dengan tujuan. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Nah, itu kalau berdoa kepada Bapa, kepada Allah, itu ditutup dengan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sementara kalau kita berdoa kepada Yesus ya, yaitu Yesus adalah Allah juga ya, Allah Putra ya. Rumusannya adalah demikian ya. Ya Allah, berkatilah kami agar kami Yesus ya. Maaf. Ya Yesus, Engkau adalah Raja dari segala raja. Engkau adalah Raja Yahudi yang rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami, anak-Mu yang hina ini. Sekarang ya Yesus, kami ingin memulai pelajaran. Hadirlah di tengah-tengah kami, jamahlah, sentuhlah pikiran kami, agar kami sanggup memahami pembelajaran yang akan kami lalui. Kami berdoa kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau demi Kristus Tuhan pengantara kami, itu kita gunakan kalau kita berdoa menggunakan rumusan Allah ya. Allah
Bapa maupun Roh Kudus ya. Bapa atau Roh Kudus, RK Bapa tulis. Atau Roh Kudus. Sementara kalau ini kita berdoa kepada Yesus ya. Ini selalu diakhiri, ini selalu menjadi bagian akhir atau penutup dalam doa kita. Setelah kita mendoakan itu, maka akan disambut dengan seruan amin ya, baik kita sendiri kalau doa secara pribadi maupun secara kelompok nanti yang mendengarkan doa kita akan menjawab amin. Nah, seperti itu teman-teman. Kita masuk ke poin refleksi ya. Doa menjadi sumber kekuatan kita sebagai orang beriman. Ingat itu teman-teman ya. Dalam doa kita dapat berdialog, mendengarkan Tuhan dan menyampaikan segala sesuatu kepadanya. Sejauh ini, sudahkah kalian memahami makna dari doa? Bagaimanakah sikap kita yang baik dalam berdoa? Bagaimanakah teladan yang diberikan Yesus dalam hal berdoa? Kebiasaan apa yang akan kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan atas pemahaman akan doa, khususnya dalam pelajaran kita kali ini, ya. Oke ya. Ini kita cukupkan saja ya teman-teman ya. Cukup sampai pada poin refleksi. Sementara untuk tugas ya, tugasnya ini tadi ya teman-teman. Kalian silakan mengevaluasi pengalaman hidup doa harian kalian ya. Dan kemudian setelah belajar agama pada kesempatan kali ini, kita semakin sadar bahwa ternyata doa itu menjadi nafasnya ya, istilahnya teman-teman. Nafasnya orang beriman ya. Kalau orang beriman tidak berdoa, itu sama aja mati teman-teman. Nah, sekarang apakah kita mau menjadi orang beriman yang hidup atau orang beriman yang mati? Tergantung dari hidup doa harian kita. Cukup sampai di sini teman-teman. Selamat belajar, silakan kerjakan tugasnya. Kemudian kalau masih penjelasan ini merasa kurang jelas, silakan diulangi lagi untuk dipahami ya. Gunakan sisa waktu pembelajaran ini dengan baik. Semoga pembelajaran kali ini dapat membantu kesadaran kita untuk semakin rajin berdoa. Sekian dari Pak Sandi, kita tutup dengan doa. Kita ambil sikap yang baik teman-teman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau menunjukkan jalan kami untuk senantiasa bercermin ke dalam diri, terutama untuk mengikuti Yesus sang teladan hidup kami. Semoga lewat pembelajaran doa kali ini, kami semakin mengerti dan memulai hidup baru dengan rajin berkomunikasi kepadamu. Berkatilah kami dalam perjalanan kami sebagai seorang pelajar, agar kami kelak dapat menjadi orang beriman yang berguna bagi gereja dan bangsa kami. Terpujilah namamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi teman-teman. Sampai jumpa. Jangan lupa 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa.